amaning ketiga. Alhamdulillah dari pihak Olivia, Nia Deniati dan Rafidar itu ngirim kuasanya datang ke undangan panggilan Anmaning. Nah tadi sebetulnya nggak ada kabar yang baru ya, karena apa yang sudah disampaikan pada 4 tahun lalu diulang lagi, gitu ya. Tapi kami tetap aja nyebut baik tentang niat mereka untuk hadir dan menyampaikan apa yang menjadi langkah yang dilakukan oleh mereka, gitu ya. Tadi juga lawyernya itu lawyer baru lagi, bukan lagi yang lama, ini udah 3 kali ganti nih lawyernya, gitu ya. Dan kemudian tadi ketua pengadilan menanyakan kepada kami gimana tuntutan dari pemohon. Kami sampaikan bahwa kami ya hanya minta sebagaimana isi putusan agar para teman eksekusi menggolongkan uang korban CPNS bodong senilai 85 M. Begitu. Nah, tadi ada hal yang disampaikan oleh kuasa hukumnya Olivia dan Rafli yang mengatakan bahwa mereka punya niat baik untuk mengembalikan, namun mereka nggak punya harta. Jadi kami sampaikan, lah gimana mau balikin kalau nggak punya harta? Gitu kan, disampaikan bahwa mereka mau cicil. Ditanya lagi sama ketua pengadilan, bagaimana cara cicilnya? Gimana skemanya? Nggak dijawab juga sama kuasa hukumnya. Jadi kami menganggap bahwa sampai saat ini, sampai hari ini masih belum ada langkah konkret dari para teman eksekusi, gitu. Dan juga tadi terakhir kuasa hukumnya Ibu Nia Deniati bilang kepada kita, pada pengadilan, bahwa semalam ada pertemuan antara Nia Deniati dengan Olivia. Nia Deniati menyampaikan pada Olivia bahwa ini diselesaikan, gitu ya, diselesaikan dan mohon dengan cara yang maksimal agar bisa dikembalikan uang para korban, gitu. Gimana Bu? Ya baik, terima kasih. Alhamdulillah hari ini regulasi yang baik, hari baik, dan ada niat baik juga dari pihak Olivia dan Rafli. Tentunya dia mau mengembalikan tapi dengan cara kecil, karena tadi juga disampaikan oleh kuasa hukum Oli dan Rafli bahwa Oli itu baru mencari kerja. Kami menerima bahwa dia mau bekerja, tapi kami kan juga harus tahu tadi yang disampaikan oleh Mauli bagaimana skema pembayarannya. Apakah misalnya 1 bulan ini 500 juta, 3 bulan lagi 500 juta, atau seperti apa gitu ya. Nah yang jelas kami jangan sampai atasannya dalam sebulan 10 tahun ya nggak bisa lah, kami itu sudah menunggu 4 tahun setengah sudah luar biasa gitu. Tapi kayaknya sesuatu ini yang mungkin hidup itu 1 tahun ya, mudah-mudahan ya kita sih harapnya di dalam 1 tahun itu sudah clear, sudah selesai semua gitu loh. Ya, tapi ini masih tawar menawar, tadi juga disampaikan oleh bahwa kuasa hukum dari Olivia juga masih belum membicarakan sampai tahap kesana dengan pihak Olivia. Jadi dia akan berbicara dulu dengan pihak Olivia, nanti bagaimana bagiannya, dan tadi disarankan juga oleh pihak untuk antara kuasa hukum Pak Odi dan Pak Wendo tadi ya, untuk bertukar kontak handphone supaya di dalam waktu yang 2 minggu ini bisa berkomunikasi bagaimana kalau perlu ada pengajuan proposal dari pihak Olivia yang diajukan kepada kami, dan kami nanti akan menanggapi, dan nanti Pak Hakim minta di tanggal 1 April setelah Lebaran sudah ada titik temu bagaimana proposal itu, bagaimana sambutan dari antara kita berdua, apakah sudah ada titik temu seperti itu. Bang, dengan hadirnya pihak Oli dan Nia Deniati sendiri, berarti tuntutan penyitaan aset masih berjalan atau gimana? Begini, kami dan pihak teman eksekusi diberikan waktu sampai tanggal 1 April ya untuk menyerahkan dari pihak lawan, untuk menyerahkan skemanya bagaimana penyelesaiannya. Namun kami sampaikan juga bahwa kalau tanggal 1 April mereka juga tidak punya proposal yang konkret bagaimana skema pembayarannya, ya kami sudah bilang pada ketua pengadilan untuk disita dan diblokir hartanya Olivia, Nia Deniati dan Rafli, gitu ya Bu ya. Yang pasti tadi juga kuasa hukumnya Ibu Nia bilang bagaimana
kami mesti membayar tanggung renteng karena klien kami tidak ada kaitannya dengan perkara ini, karena klien kami juga tidak pernah di penjara gitu. Kami sampaikan bahwa ya coba lihat putusannya bagaimana isinya gitu kan, bahwa Ibu Nia nanti bertanggung jawab untuk disita atau belum hartanya itu ada kaitannya dengan apa yang dilakukan oleh anaknya Olivia begitu. Dan yang kedua juga tadi mengenai soal apa namanya sita, itu dari kuasa hukumnya Ibu Nia bilang bahwa yaitu tolong Ibu Nia dan Ibu Nia dan Olivia itu walaupun anak dan ibu tapi sudah dewasa Olivianya. Yang kedua juga disampaikan bahwa Olivia kan udah menjalani hukuman pidana gitu kan. Nah begitu udah menjalani pidana kami tanya maksudnya gimana? Ya kalau mesti udah pidana mestinya tidak ada dong wajib pembayaran. Saya bilang ke mereka bahwa itu beda tuh Pak. Pidana tuh badannya yang kerangkeng Mas Kuwi. Kalau perdataannya balikin uang itu tuh wajib bayarkan gitu ya. Ya jadi poinnya bahwa kami bilang pada pengadilan Jakarta Selatan, kalau tanggal 1 April mereka tidak punya skema yang bagus pembayaran cicilannya, ya udahlah gitu ya, masa kita atau blokir asetnya itu jalankan. Kan kalau misalnya kasus CPNS bodong ini kan orang-orangnya bukan Olivia, Raffi, dan Yati, pasti ada kayak pengepul misalnya kamu punya CPNS nggak? Udah hubungin saya hubungin orang-orangnya segala macam. Nah itu juga sudah dikejar belum Pak? Begini ya, yang jelas dalam persidangan pidana dan yang kedua pada perkara perdata, semua pihak-pihak yang terkait itu kan sudah digugat, sudah dituntut, dan memang tidak ada orang lain, cuma si Olivia dan Raffi ya ditambah Ibu Nia yang bukan sebagai pihak gitu. Jadi kalau misalnya ada pihak lain yang memukul, nggak ada ya, karena yang namanya orang BKN itu nggak pernah terima uang dari Olivia. Ya kalau masalah yang biasa aja harapan yang maksudnya tadi boleh dengan ada niatan dia mau cicil lagi sama yang sudah yang kami sudah ada itikat baik. Mudah-mudahan itikat baik itu benar-benar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Itu sebenarnya gimana di dalam waktu nanti akan ada komunikasi antara kuasa hukum kami membicarakan bagaimana skema dari pembayaran itu. Kemudian pokoknya penting agar kasusnya segera selesai. Karena kamu sudah pakai kejak saja. Kasihan Parena banyak banyak udah begini ya. Begini. Kalau kenapa kami masukkan Ibu Nia sebagai pihak di dalam perkara perdata? Karena memang kami ceritakan uraiannya lengkap ya. Kenapa kemudian Ibu Nia terlibat? Itu kami sebutkan di situ. Yang kemudian juga dalam putusan juga disebutkan yang namanya ini Yati itu disetujui dalam putusan pengadilan. Gitu. Ya Bu ya, gitu ya. Oke. Yang pasti tadi kami sampaikan juga bahwa kalau dari tahun 2002 udah putus ya perkaranya dan udah ingkrah, kalau dia mau mencicil sudah selesai Bu. Tapi kan enggak, begitu udah pesan udah selesai dia bikin perlawanan, itu bikin lama, jadi kalau misalnya udah mungkin tahun 2023 udah selesai karena dia bikin perlawanan segala macam, akhirnya baru tahun ini nih dilaksanakan eksekusinya. Buat menegaskan lagi, artinya waktu dulu dana aliran semua langsung ke OI Pak, tidak ada pihak lain lagi. Tapi kan misalkan ada pelatihan tuh Pak, ada pelatihan CPNS, nah dana itu bisa dialirkan ke situ juga Pak, apakah itu termasuk terlibat juga mereka? Yang jelas segini ya, para korban itu memberikan uang dalam bentuk transfer dan cash ya, yang terima adalah Olivia. Kemudian mengenai pelatihan gitu ya, itu nggak ada pelatihan, yang ada cuma pelantikan ya secara Zoom yang di Hotel Bidakara ya Bu ya, yang itu dia para korban itu kemudian seolah mengikuti acara pelantikan dengan pembinanya Bapak Anies Baswedan ya, pakai Zoom meeting gitu loh. Jadi memang kalau dibilang
prakteknya mereka canggih ya, canggih banget ya. Canggih banget dan profesional, sehingga dianggapnya bahwa semua pelantikan bodong itu ya pelantikan yang sebenarnya. Ya gimana Bu, yang itu yang udah. Ya, Oke. jadi memang sebenarnya ya, karena sekali lagi saya informasikan bahwa CPNS ini adalah CPNS pengganti. Jadi orang yang sudah punya SK karena COVID, SK-nya digantikan dengan nama yang ini para korban gitu loh. Jadi nggak ada yang namanya tes, nggak ada yang namanya apalagi langsung cuma SK. Oke. 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 Terima kasih banyak. Bang, tolongin, Bang.